Perkenalkan, nama saya Arkanjela Giriani Said Falo, NPM 22220007. Saya merupakan program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini teman-teman, saya akan mereview buku yang berjudul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik, ditulis oleh Ahmad Riyad. Maksud saya mereview buku ini sebagai rujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rimbu SOS MAP. Buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan terdiri dari 5 bab, dengan bab pertama, pengertian, proses dan unsur komunikasi, bab 2, model, bentuk, dan teknik komunikasi, bab 3, pengantar tentang advokasi, bab 4, pengantar tentang kebijakan publik, dan yang kelima, studi tentang advokasi kebijakan publik. Baik, langsung saja, bab 1, pengertian, proses, dan unsur komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah penyajian pandangan oleh pengirim yang diterima dan dipahami oleh penerima. Komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdapat 3 hal dasar yang harus terpenuhi, yakni pertama, adanya pengirim pesan atau komunikator, kedua, adanya penerima pesan atau komunikan, dan ketiga, adanya pesan itu sendiri yang disampaikan. Di dalam komunikasi akan terjadinya proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikatornya menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan dari komunikasi. Dalam proses komunikasi, terdapat ruang lingkup komunikasi yang dibagi dalam beberapa konteks, yakni bidang komunikasi, sifat komunikasi, tatanan komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, dan yang terakhir teknik komunikasi dan metode komunikasi. Di dalam proses komunikasi juga terdapat unsur-unsur pendukung komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdiri dari 5 unsur, yaitu pengirim pesan atau komunikator, yang kedua pesan, 3 media, 4 penerima pesan atau komunikan, dan 5 pengaruh atau efek. Baik, ini penjelasan beberapa poin, 5 poin tersebut, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator bertugas menyusun dan mengirimkan pesan kepada penerima. Yang kedua, pesan. Pesan berisikan informasi, ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, media atau saluran. Media atau saluran merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti suara, tulisan, gambar atau media elektronik seperti telepon, email, dan media sosial. Yang keempat, komunikan atau penerima. Komunikan atau penerima merupakan orang atau pihak yang menerima pesan. Komunikan harus memahami isi pesan agar komunikasi dapat dikatakan berhasil. Dan yang terakhir, ada pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek merupakan tanggapan atau respons dari penerima terhadap pesan yang diterima. Kemudian, bab 2, model, bentuk, dan teknik komunikasi. Model komunikasi merupakan representasi fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.
Representasi fenomena tersebut diekspresikan dan disampaikan melalui komunikasi. Kemudian, ada model-model komunikasi. Di sini saya menguraikan dua model komunikasi. Yang pertama, ada model stimulus respon. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model komunikasi ini dapat berupa respon positif dan respon negatif. Yang kedua, ada model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Lasswell berpendapat bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah. Dalam masyarakat yang kompleks, banyak informasi disaring oleh pengendali pesan yang menerima informasi dan menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau penyimpangan. Di dalam komunikasi juga terdapat bentuk-bentuk komunikasi yang terdiri atas dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Kata-kata ini bisa diucapkan secara lisan, yakni berbicara, atau ditulis, atau dengan menulis. Komunikasi verbal berfokus pada penggunaan bahasa yang terstruktur dan mudah dimengerti, tulis, atau dengan menulis. Komunikasi verbal berfokus pada penggunaan bahasa yang terstruktur dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan tanda-tanda melalui tubuh, gerak tubuh, ekspresi muka, nada suara, gerak mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada teknik komunikasi. Teknik komunikasi terbagi menjadi persuasif, informatif, instruktif, pervasif, dan koersif. Yang pertama ada persuasif. Persuasif merupakan teknik komunikasi di mana suatu proses seorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya umumnya timbul terhadap lambang verbal untuk mempengaruhi, mengubah pandangan, sikap, dan perilaku orang lain atau kelompok orang. Dalam hal ini komunikan dengan cara membujuk. Yang kedua, ada teknik komunikasi informatif. Teknik ini adalah suatu keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai tanda informasi, baik yang bersifat verbal, nonverbal maupun parangluistik, di mana menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan sosial agar masyarakat dapat memusatkan perhatian akan kebutuhan perubahan. Yang ketiga, teknik komunikasi instruktif. Teknik komunikasi ini adalah penyampaian pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa hingga pesan tersebut dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Teknik ini agar dilaksanakan oleh audiens terlebih dahulu dikondisikan agar segala sesuatu itu diperlakukan. Komunikasi jenis ini diterapkan karena sifatnya yang sesegera mungkin harus dilaksanakan. Yang keempat ada teknik komunikasi pervasif. Pada prinsipnya, teknik komunikasi ini adalah cara menyampaikan pesan kepada orang lain di mana isi pesan tersebut dilakukan berulang kali sehingga sedikit demi sedikit orang akan terpengaruh untuk menyetujui baik dalam keadaan sadar ataupun dalam alam bawah sadar. Teknik komunikasi tersebut dapat membentuk sikap, tindakan, pola pikir, dan kepribadian orang yang dimaksud. Teknik komunikasi yang kelima merupakan teknik komunikasi koersif. Teknik komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain
dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, tindakan, dan opini. Pada prinsipnya, tujuan komunikasi persuasi dan koersi adalah sama, yakni untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Namun, teknik komunikasi persuasi dilakukan dengan cara halus, luas, yang mengandung sifat-sifat manusiawi. Sementara itu, teknik komunikasi koersif berbeda dengan persuasi karena mengandung sanksi atau ancaman. Bab 3. Pengantar tentang advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Jadi, pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan pemenangan dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan maksud dan tujuan tertentu. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Sharma menyebutkan ada 8 unsur dalam advokasi, yaitu tujuan, data, sasaran, pesan, koalisi, pelaksanaan, dana, dan evaluasi. Kemudian, ada prinsip-prinsip dalam advokasi, yaitu 1. Realistis. Advokasi harus bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. Yang kedua, sistematis. Artinya, advokasi harus memerlukan perencanaan yang akurat, yaitu dengan mengemas informasi semenarik mungkin, serta melibatkan media secara efektif. Yang ketiga, taktis. Artinya, advokasi tidak dapat dilakukan sendiri, harus membangun koalisi atau aliansi. Yang keempat, strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Selain kedua jenis advokasi ini, terdapat jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu advokasi ligitasi dan advokasi non-ligitasi. Kegiatan advokasi terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi evaluasi, dan kesinambungan. Bab 4. Pengantar tentang kebijakan publik. Definisi kebijakan publik. Sebuah negara maju ditandai dengan berbagai kebijakan publik yang unggul dan berhasil dalam penerapannya. Saat ini, sebuah kebijakan dalam suatu negara sangat mempengaruhi segala bentuk aspek dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Itulah mengapa kebijakan publik hari ini sangat penting untuk keberlangsungan suatu peradaban sebuah bangsa dan negara. Definisi kebijakan publik adalah setiap kebijakan publik terhadap seluruh instrumen kenegaraan, baik ekonomi, hukum, sosial, kebudayaan, dan agama, pemerintahan yang melembaga untuk tujuan membangun kesejahteraan umum, berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta turunannya, tidak bertentangan dengan moral dan agama.
sehingga kebijakan publik merupakan sebuah proses interaksi atau aktivitas antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara luas untuk menguraikan serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah kewenangan tersebut. Di dalam sebuah proses kebijakan publik, sangat tidak mungkin sebuah kebijakan publik terjadi tanpa aktor-aktor yang membuat dan menjalankan sebuah kebijakan publik tersebut. Aktor-aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori, yaitu satu, aktor negara, yakni primer. Aktor negara dalam sebuah proses kebijakan merupakan unsur yang sangat penting karena mereka memegang sebuah wewenang dalam ikut serta, mulai dari memformulasikan hingga menetapkan sebuah kebijakan publik. 2. Aktor non-negara. Aktor-aktor non-negara ini dapat memberikan masukan dan kritik terhadap sebuah pembuatan kebijakan, bahkan mengawasi kebijakan yang sudah dijalankan. Sifat-sifat kebijakan publik. Dalam mendalami sebuah kebijakan publik, kita perlu memahami sifat-sifat atau karakteristik dalam sebuah kebijakan publik. 5 sifat atau karakteristik dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut. 1. Permintaan kebijakan. Yang kedua, keputusan kebijakan. 3. Pernyataan kebijakan. 4. Policy output. 5. Policy outcomes. Dan yang berikut tipe-tipe kebijakan publik. Terdiri atas 1. Kebijakan substansif dan kebijakan prosedural. 2. Kebijakan liberal dan kebijakan konservatif. 3. Kebijakan distributif, redistributif, regulatory, dan self-regulatory. Yang keempat, kebijakan material dan kebijakan simbolik. Yang kelima, kebijakan barang kolektif dan barang privat. Bab 5, studi kebijakan publik. Jadi teman-teman, saya akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan bab 5. Jadi, studi kasus yang disajikan menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif, pemetaan pemangku kepentingan, dan penggunaan data yang akurat dalam mendukung perubahan kebijakan, di mana menjelaskan bagaimana aktor-aktor advokasi, termasuk organisasi masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat, memainkan peran strategis dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Bab ini membahas pentingnya membangun koalisi lintas sektor untuk memperkuat dukungan terhadap isu-isu publik yang relevan. Dengan pendekatan interaktif dan berbasis bukti, studi kasus ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana advokasi dapat menciptakan dampak signifikan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Berikut saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihan. Buku ini menyajikan materi yang mencakup berbagai model dan strategi advokasi yang dapat diterapkan, serta penggunaan contoh-contoh kasus yang sedikit mudah dipahami. Kemudian kekurangan dari buku ini, beberapa bagian terlalu teoritis untuk dipahami. Sekian hasil review dari saya tentang buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik, karangan Ahmad Riyad. Terima kasih.